Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para hadirin hadirat al-ikhwat wal akhwat fillah. Alhamdulillah bitaufiqillah, senang sekali rasanya malam hari ini dapat berkumpul bersama saudara-saudariku seiman seaqidah di Masjid Al-Fatah ini. Yang saya sepertinya masuk di sini 2 kali atau sekali, saya tak ingat. Berapa kali? 2 kali ya. 7 tahun yang silam, ya, sebelum Covid, kita ada orang-orang yang Allah sisakan, subhanallah, dari bencana Covid. Mungkin sebagian kerabat kita, guru kita, ustadz kita, ada yang mendahului kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih sisakan kita untuk dapat memperbaiki amal, menambah bekal, bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menjelaskan, memahami, mengamalkan doa dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Doa yang begitu bermanfaat. Jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita ini adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang naif. Kita dapat beraktivitas, berbuat taat, beribadah, menimba ilmu, semuanya dengan taufik Allah semata. Oleh karena itulah kawan-kawanku sekalian, jemaah yang Allah muliakan, banyak-banyaklah kita berdoa meminta kepada Allah. Para sahabat Nabi senantiasa meminta kepada Allah bantuan, pertolongan, sampai dalam memakai sandal mereka, memperbaiki sandal mereka pun mereka meminta kepada Allah pertolongan. Dan jujur hanya karena taufik Allah sematalah kita dapat melakukan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini. Dan itulah kata Allah subhanahu, kata Rasulullah SAW, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati kebaikan dalam dirinya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, banyak-banyaklah puji Allah. Semuanya karena bantuan Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati dirinya tidak sebagaimana yang tadi disebutkan, tidak mendapati dalam dirinya kebaikan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam niatnya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Banyak sekali kawan-kawanku sekalian doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi dalam sunnah. Subhanallah. Dan Allah telah memberitakan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan kalian apa yang kalian minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Bila mana hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa bila mana dia meminta kepadaku.
fal yastajibu li wal yu'minu bih, hendaklah mereka mengijabahi seruanku, hendaklah mereka beriman denganku. Ada satu doa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan lafaz yang berbeda. Yang saya pilihkan adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah, dan saya yakin sebagian kita hafal dengan doa ini. Doa perlindungan kepada Allah daripada 4 hal. Ya. Doa tersebut bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dari doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlindungan daripada 4 hal. Sementara kita disuruh untuk mengucapkan setiap pagi, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Jalla wa ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah itu ilmu yang tidak bermanfaat jemaah sekalian? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi dunia maupun akhirat. Subhanallah. Bila mana ilmu tersebut tidak mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi dunia dan akhirat, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Artinya mafhum mukhalafannya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang akan membahayakan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam agama kita Allah Jalla wa ala mengangkat derajat para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari antara kalian dan mengangkat para ulama beberapa derajat. Dan begitu mulianya ilmu. Ilmu yang mulia ini adalah ilmu yang datang daripada Allah dan datang daripada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baik ilmu. Ini yang diminta oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menyuruh Nabi-Nya meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Allah katakan wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad katakanlah Tuhanku tambahkanlah untukku ilmu. Subhanallah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan dalam diri seseorang itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita belajar ilmu agama, mempelajari Quran, mempelajari hadis, membuat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada para hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya kawan-kawanku sekalian, bila mana kita belajar ilmu agama ini tapi tidak menambah takut
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu yang kita pelajari itu tidak bermanfaat untuk kita. Banyak orang-orang yang belajar ilmu agama tapi akhlaknya buruk, tingkah lakunya buruk. Ya. Banyak orang belajar ilmu agama, ya, zahirnya baik tapi dalam kesendirian dia berbuat keburukan. Wallahul musta'an. Ya, maka hakikat ilmu itu adalah yang melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmul khasyah. Ilmu adalah yang melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang belajar agama tamatan dari Timur Tengah, tamatan daripada universitas luar negeri dan semacamnya, dia hafal hadis, hafal ayat, tapi jika tidak membuahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini baginya dianggap ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itulah ulama kita mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak dia menguasai riwayat-riwayat. Ya, laisal ilmu bi kathratir riwayah, laisal ilmu bi kathratil kutub. Ilmu bukan dengan banyaknya buku-buku di rumah, banyaknya hadis-hadis yang dihafalkan. Ya, walakinnal ilmul khasyah. Ilmu itu adalah mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Bila mana ilmu sekedar kita pelajari untuk menambah wawasan, ini ilmu tak bermanfaat. Apalagi tujuannya untuk berbangga-bangga, menghiasi majlis, riya, ujub, ini ilmu tak bermanfaat. Karena itulah jemaah sekalian, dalam Sahih Muslim Rasulullah menyebutkan di antara 3 jenis manusia yang pertama kali dibakar, sebelum dibakarnya orang-orang ahlu wathan, penyembah berhala, adalah seorang alim dan qari Quran. Allahu Akbar. Di hari kiamat, pada hari la takhfa alaihi khafiyah, tak ada tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan hambanya yang di dunia Allah berikan kepada nikmat ilmu, nikmat hafalan Quran. Maka Allah tunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Allah mudahkan dia menghafal, Allah mudahkan dia memahami agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, ya, ini nikmat ilmu yang kuberikan kepadamu, kemana kau gunakan? Dia mengatakan, ya Rabb, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Tuhan, bukankah aku belajar karenamu dan aku mengajarkan dia? Wa qara'tul Qur'an, bukankah aku membaca Quran? Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, kala itu kadzabta, engkau berdusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta liyuqala qari'un. Engkau sesungguhnya dahulu belajar di dunia, tujuanmu hanyalah ingin dikatakan orang alim. Engkau belajar di dunia membaca Quran agar orang menyebutmu qari wa laqad qil, dan itu telah diperoleh olehmu. Telah dikatakan kau di dunia orang alim, kau dipanggil ustaz, diberi gelar kiai, panggil tuan guru, engkau dipanggil qari, dipanggil hafiz. Subhanallah. Akhirnya fa umira bi hatta yushab ala wajhi fa ulqiya finnar, diperintahkan dia pun diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Inilah yang pertama kali dibakar. Artinya ilmu ini bagi dia tidak bermanfaat. Subhanallah. Maka ilmu ini bukan membelanya, bukan menjadi hujjah baginya, tapi menjadi hujjah alaihi. Ilmu ini bahkan sebaliknya akan memberatkan dia di hari kiamat. Di hari kiamat, orang melihat, orang-orang penghuni neraka melihat seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terburai isi perutnya, kemudian dia berputar-putar kesakitan. Maka berkumpullah
kepadanya penghuni neraka. Dan mereka berkata, ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf. Wahai fulan, bukankah dahulu engkau ini yang mengajarkan kami kebaikan, memerintahkan kami berbuat baik? Bukan engkau dahulu yang melarang kami daripada perbuatan mungkar? Dia pun menjawab, bala, benar. Kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku memang dahulu menyuruh kalian berbuat kebaikan, tapi tidak kulakukan. Dahulu kalian kucegah berbuat kemungkaran, tapi kulakukan. Ya, ini semuanya adalah merupakan ilmu yang tak berguna bagi pemiliknya. Jemaah sekalian, Yahudi bukanlah mereka tak punya ilmu. Mereka Allah berikan kepada mereka ilmu. Ya, mengapa Allah murka kepada Yahudi? Karena ilmu yang ada pada mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ilmu yang mereka dapatkan tidak mereka amalkan, bahkan mereka selisihi. Ilmu tentang Nabi kita ada pada mereka. Mereka tahu Nabi kita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ya, subhanallah. Maka ilmu tak cukup sampai kita mengamalkan ilmu tersebut. Ada dua umat yang Allah celah dalam Al-Quran, bahkan dalam surat Fatihah. Dua umat ini, yang satu adalah kaum Yahudi yang punya ilmu, subhanallah, tetapi ilmu ini tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka menyelisih ilmu apa yang mereka ketahui. Ya. Yang kedua, siapa yang kedua? Kaum Nasara. Kaum Nasara ini mereka tidak punya ilmu, tapi taat, getol, rajin dalam beribadah. Beribadah mereka tidak didasari dengan ilmu. Ya, ilmu tentang ibadah mereka adalah ilmu yang tidak sahih, yang tidak benar. Yang mereka buat adalah amalan-amalan yang tidak Rasulullah pernah ajarkan, diajarkan oleh para nabi. Ya, mereka mendapatkan hal-hal yang tidak sahih, yang tidak benar. Akhirnya mereka beramal ibadah dengan tanpa ilmu. Yang ini dimurkai Allah, yang ini tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah Jalla wa Ala istimewakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan lurus. Jalan lurus ini adalah jalan ilmu yang sahih yang diamalkan. Ihdina al-hidayah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hidayah adalah gabungan daripada al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, amal yang benar. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terambil daripada kitabullah, sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini mewariskan amal sehingga amalannya benar. Amalan itu ketika benar dikatakan amalun salih. Bila mana amalan tersebut tidak benar, maka tak dikatakan amalun salih. Ihdinas siratal mustaqim. Allah berilah kami hidayah ke atas jalan yang lurus. Hidayah adalah gabungan daripada ilmu dan amal. Ilmu saja tak bermanfaat bagi pelakunya, sebagaimana kaum Yahudi. Amalan saja tanpa ilmu tak bermanfaat bagi pelakunya, sebagaimana kaum Nasara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang tak bermanfaat adalah ilmu yang membuat manusia tersesat daripada jalan Tuhannya, sebagaimana ilmu kalam, ilmu tentang Allah Jalla wa Ala yang datang daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah. Mereka tolak karena bertentangan dengan akal mereka, sehingga mereka menolak ayat, mereka menolak hadis, menolak ijma' para sahabat. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, di atas aras bersemayam. Kata mereka, tak ada Tuhan di atas aras. Allah tak bersemayam, maknanya menguasai aras. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir minal laili. Tuhan turun di sepertiga malam terakhir kala di dunia. Kata mereka, Tuhan kita tak pernah turun. Subhanallah. Mereka tolak ayat, mereka tolak hadis,
karena ini bertentangan dengan logika mereka yang batil. Mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya, kalau andai kata Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya malam itu berbeda-beda. Kalau malam di sini sebagian negeri siang, berarti Allah nggak naik-naik. Dia samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Allah Jalla wa Ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Bayangkan setiap kita sedang salat membaca Fatihah, setiap kali kita mengucapkan Fatihah kita katakan alhamdulillah, Allah berkata, ya hamidani abdi, hambaku memujiku. Setiap kita alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, athna alayya abdi, hambaku memujaku, dan seterusnya. Setiap kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar semua doa-doa kita dengan berbagai macam bahasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan dia bersemayam di atas aras, kita katakan dia bersemayam. Bagaimana pula bersemayamnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana, kan Allah tak menjelaskan bagaimana. Yang dia jelaskan dia bersemayam. Bagaimana ahlul kalam menolak ratusan ayat, menolak ribuan hadis gara-gara tak sesuai dengan akal mereka. Ini ilmu yang tak bermanfaat, ilmu kalam. Karena itu Imam Syafi'i paling keras dalam masalah ilmu kalam. Kata Syafi'i rahimahullah, hukum yang kuterapkan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, meninggalkan kitab Allah sunnah Rasulullah, hendaklah dia dipukuli pakai sandal dan diseret sekeliling kampung, dipermalukan, dikatakan hada jazaa'u man taraka kitab Allah. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kitab Allah tabaraka taala, bergantung dengan ilmu kalam. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ilmu tak bermanfaat, ilmu kalam, ilmu falsafah. Subhanallah, musibah yang datang kepada kaum muslimin manakala Al-Ma'mun, seorang khalifah yang rajin belajar, cinta ilmu, menyuruh orang-orang menerjemahkan kitab-kitab falsafat dari berbagai macam bahasa dunia, dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Sibuklah kaum muslimin mempelajari ilmu tentang ketuhanan teologi, ya, tapi dengan jalur akal, logika berfikir. Muncullah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, muncullah Jahmiyah, muncullah Mu'tazilah. Subhanallah, dampak daripada ilmu kalam. Ini ilmu yang tak bermanfaat. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut tentang ilmu falsafah, filsafat, ya, tentang ketuhanan, ya, la yantafi'u bihi dzaki. Ini ilmu tak bermanfaat bagi orang yang cerdas. Wa la yafhamuhul balid. Ini ilmu tak dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang filosof kaum yakni filosof yang mereka diberikan kecerdasan. Tengok ya, Plato, ya, Aristoteles, Sokrates, dia orang cerdas semua. Kata Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tau zakatan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya, dari sini lahir kelompok-kelompok penyembah dalam Islam. Ya. Yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah ke dalam ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang dilarang dalam agama, sebagaimana ilmu sihir, ilmu nujum. Para ulama, ya, mengharamkan mempelajari sihir, apalagi mengamalkannya. Para ulama sebagian mengkafirkan orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika Allah uji manusia dengan malaikat Harut dan Marut, ketika orang-orang mau belajar sihir, keduanya mengatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Subhanallah, ini ilmu yang membahayakan. Ya, ilmu nujum, ilmu meramal dengan bintang-bintang di langit, ini ilmu yang membahayakan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah ke dalam ilmu, bahayakan adalah segala macam ilmu yang
membahayakan bagi manusia dalam urusan dunia mereka, tidak mendatangkan kemaslahatan. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, membahayakan bagi orang-orang yang mempelajarinya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ilmu adalah ilmu datang daripada Nabi, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik ilmu. Hendaklah setiap orang berupaya untuk mempelajarinya, ya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dengan niat yang benar. Niatnya bukan untuk menyaingi para ulama. Man ta'allamal ilma mimma yubtagha biwajhillah, kata Nabi, siapa yang belajar ilmu yang seharusnya dia mengharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamu illa liyasrifa ilaihi wujuhan nas, dia tidaklah mempelajarinya kecuali agar orang-orang semuanya, ya, ini memalingkan wajah kepadanya, memujinya, maka dia lam yarih raihatal jannah, tidak mencium baunya surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, dampak daripada ilmu yang tidak bermanfaat ini akan melahirkan yang kedua, yang Nabi berlindung padanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Ketika ilmu tersebut tak membuahkan baginya manfaat, maka ilmu itu akan berusaha bagi seorang membuat dirinya tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu buat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ilmu ini, ya, akan membuat seseorang itu hilang kekhusyukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Jalla wa Ala merintahkan kita untuk senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba waktunya? Kapan lagi masanya bagi orang-orang beriman hati mereka khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka buah daripada ilmu yang tak bermanfaat akan melahirkan hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak khusyuk kepada Allah, hati yang selalu dalam kegalauan, kegelisahan, hati yang kering. Kadang-kadang kawan-kawan sekalian, kita menyembah Allah tapi tak merasakan kenikmatan. Salat tak merasakan nikmat, baca Quran tak merasakan nikmat, berzikir kepada Allah tak merasakan nikmat, baca Quran tak merasakan nikmat. Artinya ada yang salah dalam diri kita. Hati kita sedang bermasalah. Hati ini tak khusyuk. Mengapa tak khusyuk? Tak khusyuk hati karena tak dapat ilmu yang bermanfaat. Ustaz, aku sudah ngaji bertahun-tahun, aku ngaji, belajar, ikut kajian sana sini, subhanallah, ilmuku sudah banyak, tapi aku tak mampu merasakan lezatnya ibadah. Jawabannya, ilmunya tersebut belum mampu menggiringnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu bukanlah sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan. Ilmu adalah terapan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah buah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Hati pun tak khusyuk, tak tentram, tak tenang, dalam kegelisahan terus-menerus. Tahap yang salah. Ya. Kau lihat bagaimana orang-orang beriman tenang, tentram. Bahkan mereka berkatakan, kalau mereka mengatakan, sekiranya raja-raja tahu, andai kata para pangeran tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa kenikmatan, pasti mereka akan merampasnya. Karena Taimiyah rahimahullah mengatakan, dalam dunia ini ada surga. Siapa yang tak pernah masukinya, tak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang gurunya, surga dalam hati ini adalah kekhusyukan dalam hati kita, kawan-kawan sekalian. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melakukan segala ibadah karena mengharapkan wajah Allah, ridhanya. Mau berbuat maksiat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, mewariskan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah musta'an. Kawan-kawan sekalian, dampak yang ketiga daripada ilmu yang tak bermanfaat, yang kedua tadi hati tak khusyuk, yang ketiga wa nafsin la tashba,
Aku berlindung kepadamu ya Tuhan daripada jiwa yang tak pernah merasa puas. Allahu Akbar. Selalu senantiasa merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, tak pernah merasa puas. Ini bahaya. Kekayaan yang paling mahal jemaah adalah al-qanaah. Apa qanaah? Merasa rela, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan yang paling dahsyat adalah sifat ya, tak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kau lihat bagaimana ahli dunia hidup mereka gelisah. Tak pernah mereka merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Persis keadaan mereka sebagaimana dikatakan Nabi yang mulia SAW, "Lau anna libni Adama," sekiranya Adam miliki, ya. "Lau anna libni Adama wadiyani min dhahabin," sekiranya ada Adam punya 2 lembah semuanya berisikan emas, labtagha an yakuna lahu thalithan, dia ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Wala yamlau fah bana Adam illa turab, tak pernah anak Adam puas, tak pernah anak Adam kan puas mencari harta, menuntut harta, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam liang kuburnya, sampai dia mati baru berhenti keinginannya untuk menambah hartanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepuasan dalam hati, kekayaan dalam hati. Subhanallah. Karena itulah Nabi kita mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad. Sesungguhnya bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya apa yang dimiliki, banyaknya harta, bukan itu kekayaan. Ya, walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi kekayaan hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Allahu Akbar. Ya, kekayaan jiwa membuat orang tentram, membuat orang khusyuk, membuat orang bahagia, nikmat beribadah. Itulah hakikat daripada surga dunia. Subhanallah. Maka yang ingin masuk ke surga dunia harus dengan jalur ilmu yang benar, yang dia pelajari dengan benar daripada sumber yang benar, pemahaman yang benar, ilmu yang dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia amalkan sehingga mewariskan rasa khusyuk dalam hatinya, tunduk takut kepada Allah, berharap ridha Allah, senantiasa ingat negeri akhirat, kampung abadi, senantiasa rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin itu kerinduannya adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Subhanallah. Yang menghalangi kita jumpa Allah adalah kematian. Jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li." Surga begitu dekat dengan salah seorang kalian, lebih dekat daripada tali sandalnya. Kata para ulama apa? Surga itu dekat bagi kita. Yang menghalangi kita masuk surga hanyalah apa? Hidup ini. Kalau kita mati, masuk surga jika dia beriman. Karena itulah apa doa kita kepada orang yang meninggal jika dia seorang mukmin. Nah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah. Allahumma ighsilhu bits-thalji wal ma'i wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dahri. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya taman daripada taman-taman surga. Ya, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, hanya kematian saja yang menghalangi kita masuk surga. Kalau kita mati masuk surga bila kita punya ilmu yang benar, yang mewariskan takut kepada Allah, hati yang khusyuk, yang mewariskan sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan. Allahu Akbar. Jemaah ini dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak berguna anak, tak berguna harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat daripada segala macam sifat-sifat keburukan, selamat daripada kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti selain Rasulullah ilmunya rusak, amalannya pun rusak. Beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala amalannya rusak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsekuensi daripada ilmu yang bermanfaat.
dan bahaya daripada ilmu yang tak bermanfaat, membuat hati manusia senantiasa tidak khusyuk, membuat jiwa manusia senantiasa tak pernah puas. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa a'udzubika ya min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu perlindungan, jangan sampai aku memiliki doa yang tidak Allah kabulkan. Kawan-kawan sekalian, ini semua dampak daripada ilmu yang tak benar, hati yang tak khusyuk, jiwa yang tak pernah puas. Dampaknya doanya tertolak. La yustajabu lahu. Allahu akbar. Artinya sebab doa akan Allah istijabah adalah bila mana kita memiliki ilmu yang benar, ilmu yang mewariskan khusyuk, ketakutan, ilmu yang membuat hati tenang, tentram, puas, ridha, qanaah. Inilah doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah penjelasan kita tentang hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, yang hendaklah senantiasa kita berupaya berdoa dengannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Perbanyak doa ini ikhwati fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.